Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Algian Hunter Putra sebagai moderator dan presentator pertama, Bunga Maharani sebagai presentator kedua, dan Fani Nuradini sebagai presentator ketiga. Kami di sini dari kelompok 3. Baik, sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Azin Taufik MPD selaku dosen pengampu mata kuliah analisis real dan yang selalu membimbing kami dalam pembelajaran. Dan kepada teman-teman, jangan lupa menyaksikan video kami untuk pembelajaran selanjutnya. Nah, di sini kami akan menjelaskan mengenai sifat kelengkapan bilangan real dan aplikasi Supremum. Agar lebih jelasnya, mari kita langsung lanjut saja ke materinya. Nah, yang pertama itu ada himpunan terbatas. Jadi sebelum ke sifat kelengkapan real, kita harus memahami beberapa aspek dulu. Yang pertama, ada himpunan terbatas. Misalkan, S bagian dari R dan S bukan himpunan kosong. Yang pertama, himpunan S dikatakan terbatas di atas jika terdapat bilangan U, terdapat suatu bilangan U, anggota R. Nah, U ini harus lebih besar daripada S. S kecil itu anggota dari semesta misalkan. S besar. Jadi S kecil kurang dari sama dengan U atau U harus lebih besar dari sama dengan S. Nah, yang kedua yaitu himpunan S dikatakan terbatas di bawah jika suatu bilangan W, terdapat anggota bilangan real dan S itu harus lebih besar daripada anggota W, daripada bilangan W. Jadi si anggota S kecil ini, anggota dari S besar yaitu S kecil nilainya harus lebih besar daripada anggota W, daripada nilai W. Dan atau seperti ini. Atau nilai W harus lebih kecil sama dengan dari S. W itu disebut sebagai batas bawah dari S. Pernyataan yang ketiga yaitu himpunan S dikatakan terbatas jika S terbatas di bawah dan juga terbatas di atas. Jadi suatu himpunan dikatakan terbatas itu harus memiliki batas terbatas di atas dan juga terbatas di bawah. Mungkin agak membingungkan dari definisi itu, mending langsung ke ilustrasi. Oke, di sini terdapat himpunan S dengan intervalnya itu beberapa gabungan ya. Ada negatif 3 gabung dengan interval terbuka dari negatif 1 sampai 0 ditutup dengan interval tertutup, dan juga interval terbuka dari 1 dan 2. Oke, kita misalkan nomor 1 dulu. Himpunan S dikatakan terbatas di atas jika terdapat bilangan U. Kita misalkan bilangan U himpunan terbatas di atas. Oke, berarti kita harus memiliki nilai batas atas. Misalkan kita memilih batasnya 3 gitu. Karena di sini U harus lebih besar dari sama dengan S. S kecil. S kecil itu yang ini. Negatif 3, negatif 1, 0, 1, 2. Nah, kita misalkan U-nya itu 3. Pilihnya 3 gitu. Nah, 3 kan itu lebih besar dari sama dengan anggota S kan. Nah, misalkan 3. Maka pernyataan pertama ini dikatakan terbatas di atas itu terpenuhi. Jadi, nilai U-nya itu lebih besar dari sama dengan S. Oke, yang kedua, himpunan di S dikatakan terbatas di bawah jika terdapat bilangan W itu lebih kecil daripada bilangan S. Nah, misalkan bilangan W-nya itu yang paling kecil dari anggota S besar. Misalkan W-nya itu negatif 3. Negatif 3 ini kan lebih kecil dari sama dengan negatif 3 juga. Jadi negatif 3 ini merupakan batas bawah dari himpunan S. Kenapa dikatakan batas bawah? Karena negatif 3 pasti selalu kurang dari negatif 1, 0, 1, dan 2 dari interval ini. Negatif 1 sampai 0, 1, 2. Nah, karena negatif 3 ini
memenuhi syarat ini, maka negatif 3 bisa dikatakan sebagai batas bawah dari S. Nah, jadi himpunan S terbatas karena S terbatas di atas, yaitu batasnya 3, dan terbatas juga di bawah, negatif 3. Kalau misalkan di sini batas atasnya 4 misalkan. Nah, 4 kan itu lebih besar daripada anggota S, maka bisa dikatakan 4 itu batas atas. Misal di sini, ini kan 0 sampai 1. Misalkan di sini setengah. Apakah setengah termasuk batas atas? Tentu tidak, karena setengah itu lebih kecil dari 1 dan 2. Dan setengah tidak bisa dikatakan sebagai batas bawah, karena setengah lebih besar daripada sama dengan negatif 3, negatif 1, 0. Jadi untuk setengah itu tidak termasuk batas bawah ataupun batas atas. Nah, kalau misalkan di sininya batas bawahnya negatif 4. Nah, negatif 4 itu kan pasti selalu lebih kecil dari negatif 3, negatif 1, 0, 1, dan 2. Jadi, misalkan di sini milihnya negatif 4 gitu. Berarti bisa kita hanya perlu mengingat anggota U, misalkan anggota itu U-nya itu batas atas atau batas bawah, variabelnya bebas. Anggota U itu nilai U harus lebih besar daripada anggota S yang di sini. Dan justru sebaliknya, jika batas bawah berarti nilai W atau U-nya itu harus lebih kecil daripada anggota S. Baik, selanjutnya mengenai proposisi. Di sini ada proposisi, yaitu suatu himpunan tak kosong S bagian dari R terbatas jika dan hanya jika terdapat bilangan M lebih besar dari 0 untuk setiap X anggota S. Berlaku mutlak X kurang dari bilangan M. Jika himpunan S terbatas, kita tahu batas atas dan batas bawah dari S ada tak hingga banyaknya. Pertanyaannya, dapatkah kita menentukan suatu batas atas terkecil atau batas atas terbesar? Nah, pertanyaan ini akan dibahas pada supremum dan infimum. Nah, di sini ada himpunan tak terbatas. Yang pertama, S sama dengan X-nya itu kurang dari 2. Terbatas di atas, tetapi tidak terbatas di bawah. Maka kita dapat simpulkan himpunannya itu tidak terbatas. Mengapa tidak terbatas? Bisa dilihat dalam garis bilangan. X-nya itu kurang dari 2. Maka intervalnya itu terbuka. Nah, X kurang dari 2. Berarti kita kasih tanda dengan interval terbuka. Nah, kurang dari 2 berarti bisa saja setengah. Setengah. 3/2, 1, setengah, 0, min 1, sampai tak hingga banyaknya. Maka himpunan tersebut tidak terbatas. Karena batasnya itu kurang dari 2. Terbatas di atas tetapi tidak terbatas di bawah. Gitu. Batas atasnya berapa? Kurang dari 2. Misalkan 1,99 gitu. Yang kedua, S S sama dengan bilangan asli, terbatas di bawah tetapi tidak terbatas di atas. Nah, kita juga dapat menyimpulkan ini tidak terbatas. Misalkan bilangan asli itu kan mulai dari 1. Nah, berarti batas bawahnya 1 sudah ketemu. Tetapi untuk batas atasnya tidak ketemu karena nilai N itu kan tak hingga banyaknya bilangan positif. Nah, batas bawahnya itu 1, tetapi untuk batas atasnya itu tidak terbatas karena bilangan N itu kan sampai tak hingga positif tapi. Nah, berarti misalkan kita memilih batas atasnya tadi kan 1. Nah, itu batas bawahnya udah ketemu. Nah, misalkan batas atasnya 5. Batas bawahnya 5, mohon maaf. Batas bawahnya 5.
Nah, untuk batas atasnya itu kan ada 6, 7, 8, 9, dan itu seterusnya masih panjang sampai tak hingga. Jadi, kita dapat simpulkan himpunan itu tidak terbatas. Nah, di sini ada negasi S tidak terbatas di atas. Ini kan S tidak terbatas di atas. Untuk setiap bilangan M, anggota bilangan real, ketika jika terdapat S anggota S kecil anggota S besar, sehingga S kecil pasti lebih besar daripada M. M itu nilai yang ini, misalkan batas bawahnya 1, itu pasti lebih besar dari yang anggota semesta gitu. Nah, baik, karena tadi telah membahas mengenai himpunan terbatas, tak terbatas. Nah, tadi kan ada pertanyaan nih. Dapatkah kita menentukan suatu batas atas terkecil atau batas bawah terbesar? Nah, kita akan membahasnya pada pembahasan supremum dan infimum. Oke, definisi dari supremum, misalkan S bagian dari R dan S bukan himpunan kosong. Bilangan U disebut supremum. Dapat ditulis sub S atau batas atas terkecil. Jadi, U disebut supremum S merupakan batas atas terkecil bagi S. Jika U merupakan batas atas, jadi U harus lebih besar dari anggota S besar untuk setiap S kecil anggota S. Nah, berarti ilustrasinya seperti ini. Ini menggunakan interval yang tadi. Nah, tadi kan batas atasnya itu 3 yang tadi. Nah, tapi di sini batas atas terkecil bagi S. Itu kan U harus lebih dari sama dengan S kecil ini. Di sini kan yang paling besar itu batas atasnya itu 2. 2 berarti di sini. Karena intervalnya terbuka ya. Berarti harus lebih lebih besar daripada sama dengan. Jika lebih besar aja berarti bisa 2,1, 2,2. Nah, karena ini lebih besar daripada sama dengan, maka batas atas terkecilnya itu 2. Tetapi, jika batas atas terbesarnya, maka ada banyaknya bilangan tak hingga. Positif. Karena harus lebih besar daripada anggota S. Yang kedua, jika tidak ada batas atas yang lebih kecil dari U. Jadi, U ini merupakan batas atas terkecil dari himpunan S. Jadi, untuk setiap V batas atas S, maka V lebih besar daripada sama dengan U. Dan U itu harus lebih kecil daripada V. Jadi, dapat kita simpulkan untuk batas atas terkecil dari himpunan S ini adalah 2. Mengapa 2? Karena U lebih besar daripada sama dengan S. Nah, ini kan kita bisa pilih nih 2 batas atas terkecilnya ya. Karena di sini tandanya lebih besar daripada sama dengan, maka kita bisa memilihnya mulai dari 2. Itu untuk batas atas terkecil. Dan untuk batas atas terbesarnya itu pasti banyak bilangan tak hingga. Ada 3, 4, 5, sampai tak hingga banyaknya. Selanjutnya, mengenai infimum. Misalkan S bagian dari R dan S bukan himpunan kosong. Bilangan W disebut infimum atau batas bawah terbesar bagi S. Jika W batas bawah bagi S, W itu kurang dari sama dengan S untuk setiap S kecil anggota S besar. Dan tidak ada batas bawah S yang lebih besar daripada W. Untuk setiap T batas bawah dari S, maka T lebih kecil daripada sama dengan W. Jadi si T ini harus lebih kecil daripada batas bawah kita. Nah, misalkan gini, kita ke ilustrasi saja. Intervalnya yang tadi
Nah, tadi kan negatif 3 itu batas bawah. Nah, sekarang negatif 3 itu adalah batas bawah terbesar dari S. Mengapa demikian? Karena di sini ada negatif 4, negatif 5, dan seterusnya sampai negatif tahingga. Nah, negatif tahingga itu dimisahkan sebagai T. Nah, T itu kan lebih kecil daripada sama dengan W, dan W itu negatif 3. W itu merupakan batas bawah terbesar. Oke? Batas bawah terbesar. Mengapa batas bawah terbesar? Karena negatif 4, negatif 3, negatif 5, negatif 6 itu kan merupakan bagian yang lebih kecil daripada negatif 3. Maka dapat disimpulkan bahwa T kurang dari sama dengan W. Oke, baik, di sini ada ketunggalan supremum. Untuk setiap himpunan tak kosong S subset dari R, sub S tunggal. Dengan kata lain, jika U1 sama dengan supremum S, jadi U1 merupakan batas atas dari S dan U2 merupakan batas atas yang lainnya dari S. Maka pastilah U1 sama dengan U2. Buktikan. Jadi tinjau terlebih dahulu arti U1 sama dengan supremum S dan pandang U2 sebagai batas yang lain bagi S. Jadi U1 itu batas pertama dari S dan U2 batas yang lainnya dari S gitu. Jadi itu merupakan ketunggalan suatu supremum. Jadi pastinya U1 sama dengan U2. Oke, di sini ada supremum reformulasi 1. Ada berapa cara menuliskan U yang batas atas dengan batas terkecil jika bilangan lain V yang lebih kecil dari bilangan U, maka pasti V bukan batas atas dari S. Nah, ilustrasinya misalkan ini adalah himpunan S semesta gitu. Nah, di sini terdapat bilangan V. Dan V ini pasti lebih kecil daripada S kecil, atau S kecil ini bisa disebut dengan U. Jadi si V ini pasti lebih kecil nilainya dari U. Misalkan di sini ada V lagi. Nah, di sini pasti ada U lagi. Dan V itu nilainya pasti lebih kecil dari U. Nah, dari penjelasan tadi dapat disimpulkan nih. Jika V kurang dari U, maka ada S aksen atau anggota yang lainnya di bilangan S sehingga V pasti lebih kecil daripada S aksen. Nah, selanjutnya ada supremum reformulasi 2. Ada beberapa cara juga menuliskan U sebagai batas atas terkecil. Karena U supremum S batas atas terkecil, maka U dikurangi epsilon untuk setiap epsilon lebih dari 0 pasti bukan lagi batas atas bagi S. Jadi misalkan U-nya itu di sini, nah lalu U dikurangi epsilon. Nah, U dikurangi epsilon ini bukan merupakan batas atas lagi bagi S karena batas atasnya yaitu U. Sini ada lemma 1.2. Misalkan S bagian dari R dan S bukan himpunan kosong, maka U supremum S jika dan hanya jika S kurang dari sama dengan U untuk setiap S kecil anggota S. Yang kedua, untuk setiap epsilon lebih dari 0, jika terdapat S anggota S sehingga U dikurangi epsilon pasti lebih kecil nilainya dari S anggota S. Selanjutnya, bukti. Karena ini jika dan hanya jika berarti kita membuktikan dari dua arah. Yang pertama, dari arah kanan. Misalkan S bagian dari R dan S bukan himpunan kosong. Misalkan U supremum S. Poin pertama identik dengan definisi supremum. Poin pertama dari lemma ini identik dengan pengertian dari supremum.
Ini sama kan? S kurang dari sama dengan U. Nah, maka kita perlu membuktikan yang baik teman-teman. Nah, maka kita perlu membuktikan yang bagian kedua saja yang ini nih. Untuk setiap E untuk setiap epsilon lebih dari 0 terdapat S anggota S. Oke. Lanjut. Nah, ambil sembarang epsilon lebih dari 0. Akan ditunjukkan terdapat S epsilon anggota S sehingga U dikurangi epsilon kurang dari S anggota S epsilon kurang dari sama dengan U, atau S epsilon lebih dari U dikurangi epsilon dan S epsilon kurang dari sama dengan U. Nah, gunakan lemma 1.1 karena U supremum S dan U dikurangi epsilon kurang dari U, maka berdasarkan lemma 1.1 terdapat S S anggota S sehingga U dikurangi epsilon kurang dari S. Lemma 1.1-nya yaitu, nah, jika V kurang dari U maka ada S aksen anggota S sehingga V kurang dari S. Bukti yang dari sebelah kiri, misalkan diketahui U memenuhi kondisi pertama dan kedua, akan dibuktikan U supremum S. Ambil sembarang V kurang dari U. Nah, ini mengambil dari lemma 1.1, V kurang dari U atau V kurang dari S aksen. Artinya, U dikurangi V itu pasti lebih besar daripada 0. Nah, dari premis poin 2, kita tahu bahwa untuk setiap epsilon lebih dari 0 sudah berlaku jika terdapat S epsilon anggota S. Dan sehingga U dikurangi epsilon itu pasti lebih kecil dari S epsilon atau anggota S kecil anggota S. Artinya, pernyataan berlaku pula untuk epsilon 0 sama dengan U dikurangi V, yakni jika terdapat S epsilon 0 anggota S sehingga U dikurangi epsilon 0 kurang dari sama dengan S epsilon 0 atau S epsilon 0 lebih besar dari sama dengan U dikurangi epsilon 0. U dikurangi V kurang dari sama dengan S epsilon atau S epsilon lebih besar daripada sama dengan U dikurangi V. Nah, maka ini U dikurangi U itu kan 0. Nah, maka tinggal sisa V. Ini dikali negatif positif. Maka U dikurangi U, lalu ininya plus P. Jadi, V pasti kurang dari sama dengan S epsilon 0 atau S epsilon 0 lebih besar dari sama dengan V. Oke, di sini ada contoh. Tentukan supremum dari S sama dengan X di mana X lebih besar daripada 0, daripada sama dengan 0, dan X lebih kecil daripada 1. Klaimnya yaitu supremum S sama dengan 1. Jadi batas atasnya itu 1 karena kurang dari 1. Bukti klaimnya akan dibuktikan. Batas atas untuk setiap S kecil anggota S berlaku S kurang dari sama dengan 1. Dan terkecilnya yaitu untuk V batas atas. Maka V lebih besar daripada sama dengan 1. Ambil sembarang S kecil anggota S berdasarkan sifat himpunan, pastilah S kecil kurang dari sama dengan 1. Jadi,
S kecil kurang dari sama dengan 1 untuk setiap S anggota S. Pembuktian akan dilakukan dengan kontrapositif. Jadi ambil sembarang, untuk V kurang dari 1, kita akan menunjukkan V bukan batas atas. Jika V kurang dari 0, maka pilih S aksen sama dengan 0, yaitu 0 anggota S. Sehingga V kurang dari S aksen, jika V lebih dari 0, maka terdapat S aksen sama dengan, itu kan berarti 1 ditambah V dibagi 2, kurang dari, nah V-nya itu kan kurang dari 1. Jadi 1 ditambah 1 dibagi 2 sama dengan 1. Jadi ini 2 per 2 sama dengan 1. Nah, perhatikan bahwa S aksen itu pasti lebih dari 0. Sehingga S aksen merupakan anggota dari S. Selain itu, S aksen sama dengan 1 ditambah V per 2 lebih besar dari V tambah V per 2 sama dengan 2V per 2. Maka menghasilkan V. Yang berarti V bukan merupakan batas atas. Jadi untuk setiap V batas atas, maka V harus lebih besar dari 1. Jadi terbukti bahwa supremum S sama dengan 1. Supremum S sama dengan 1 yang ini. Nah, klaimnya yaitu supremum S sama dengan 1. Nah, selanjutnya kita masuk ke sifat kelengkapan bilangan real atau sifat supremum dari real. Setiap himpunan bagian tak kosong S himpunan bagian dari R yang terbatas di atas memiliki batas atas terkecil. Sehingga himpunan tak kosong yang terbatas di bawah memiliki batas atas terbesar. Oke, tadi sudah dijelaskan bahwa di supremum yaitu memiliki batas atas terkecil. Misalkan tadi garis bilangannya itu 3. Nah, itu kan batas atas terkecilnya 3. Nah, nilai yang besar dari 3 itu kan terus batas atas sampai hingga banyaknya. Nah, lalu untuk batas atas terkecil memiliki batas bawah terbesar memiliki batas atas terkecil. Jadi batas bawahnya itu nilainya terbesar. Misalkan tadi kan negatif 3. Nah, negatif 3 itu kan nilai terbesar dari nilai yang kurang dari negatif 3. Misalkan berapa tuh nilainya? Negatif 4, negatif 5, negatif 6, sampai negatif tak hingga. Nah, nilai-nilai itu lebih kecil daripada negatif 3. Maka negatif 3 kan merupakan bilangan yang terbesar daripada bilangan yang arahnya ke kiri atau bernilai negatif yang semakin kecil atau sampai negatif tak hingga. Sifat ini menjamin bahwa batas atas terkecil suatu himpunan bagian bilangan real selalu ada dan pasti berada pada R. Sebagai pembanding, tinjau himpunan bilangan yang tidak memiliki kelengkapan, yaitu bilangan rasional misalkan atau irasional. Pandang himpunan bagian dari Q, misalkan S-nya itu suatu himpunan X anggota bilangan rasional, X kuadrat kurang dari 2. Dapat ditunjukkan supremum S sama dengan akar 2. Bukan anggota bilangan rasional. Jadi kita coba untuk membuat garis bilangan Q. Akan terdapat lubang pada akar 2 atau garisnya tidak lengkap gitu. Lubang itu maksudnya tidak tertutup. Pada R, sifat kelengkapan menjamin hal ini tidak terjadi. Jadi setiap titik pada garis bilangan R pasti merupakan bilangan real. Sebaliknya, setiap bilangan real pasti ada pada garis. Jadi untuk bilangan rasional ini
terdapat lubang pada pada titik akar 2 karena garisnya juga tidak lengkap. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Fani dengan bunga. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.